Submedan perang ini sangat besar. Bahkan jika begitu banyak dewa emas tersebar, saya khawatir akan membutuhkan waktu lama untuk mencari. Jika itu organik, seberapa buruk untuk menghancurkannya? Adapun bunga 9 warna. Namun, jika Anda dapat menemukan yang terbaik, itu adalah dua hal yang berbeda dari orang dewasa yang berdedikasi pada ras ilahi. Pembangkit tenaga dari semua negara melenturkan otot mereka. Tidak peduli apapun, bunga 9 warna juga diubah oleh pembangkit tenaga alam dewa. Asalkan bisa ditemukan, manfaat minum soto pun cukup banyak. Merancang. Dengan perintah pembangkit tenaga ras iblis, pembangkit tenaga dari semua ras segera melonjak dalam kekuatan abadi, terbang menuju reruntuhan yang pecah menjadi benua dan mengambang di langit berbintang. Di antara mereka, bahkan ada pembangkit tenaga listrik yang menunjukkan dewa secara langsung, jalur siluet yang ganas dan besar, yang membuat langit berbintang ini sunyi selama bertahun-tahun, memicu gelombang. Siluet keluarga kupu-kupu mingguang belum beraksi, dan wajah gadis itu sedikit sedih. Sampai ras yang kejam itu bertindak lebih dulu, dia berubah menjadi cahaya emas putih suci dan terbang menuju reruntuhan. Dan pergi. Qin Yichen memandangi jalur siluet, memompa cahaya yang bermartabat. Diam-diam mengira memang pilar elit dari semua ras, dan hanya puncak gunung es yang diekspos oleh mengontrol penerbangan luar angkasa membuatnya merasakan kekuatan luar biasa. Pada akhirnya, ketika semua ras hendak pergi, Qin Yichen tiba-tiba menginjak tanah dan berubah menjadi aliran cahaya, hanya mata bintang, selalu dengan dingin mengunci siluet ras iblis. Sesaat kemudian, Qin Yichen mendarat di benua yang rusak. Saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik telah tiba. Ketika dia baru saja terbang ke langit berbintang yang rusak ini, Qin Yichen merasakan kesedihan dan keluasan kuno. Bahkan melihat-lihat, bahkan setelah bertahun-tahun Henggu, mayat itu masih bisa dilihat di bintang yang pecah ini. Setelah bertahun-tahun, baptisan belum berubah menjadi bubuk mayat, dan tidak ada seorang pun yang lemah selama hidupnya. Melirik, mata Qin Yichen dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan mereka ingin menyingkirkan sisa-sisa leluhur itu. Selain itu, tubuh iblis yang terhormat itu telah membuat mata Qin Yichen memerah. Tetapi saat ini, dia hanya bisa berbicara tentang kebencian dan kemarahan untuk saat ini. Namun, pada saat ini, suara tulang yang teredam mengguncang tubuh Qin Yichen, dan kemerahan yang baru saja ditekan menjadi kesal dan marah, dan menatap lagi. Menabrak. HMPH. Para gangster jahat ini, berani menentang dewa-dewa, sial. Kematian tidak bisa menghapus kejahatan. Saudara-saudara, tulang-tulang ini terlalu menonjol. Jadi aku membersihkannya. Menabrak. Pada saat itu, saya tidak tahu apakah itu tulang dari tinju pemuda, atau suara mayat yang dihancurkan oleh kekerasan. Banyak kekacauan. Tanda seru. Tanda seru. Saat ini, pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis benar-benar menghancurkan mayat naga sejati dan kelompok etnis lainnya secara langsung. Melihatnya, sepertinya saya ingin menemukan beberapa harta peninggalan di dalamnya. Bahkan banyak dewa emas, di hadapan mayat iblis yang layu, berperilaku hormat, tidak tahu, dan mengira mereka kuburan leluhur mereka. Adegan di depan saya membuat Qin Yichen ingin membunuh kekacauan di tempat. Nenek moyang keluarganya, saat ini, telah menjadi batu loncatan bagi berbagai orang ini untuk memamerkan kekuatan militernya. Tahan. Jika Anda tidak tahan, Anda akan membuat kekacauan. Jika Anda tidak melihatnya, tinggalkan saja di sini. Nada bicara Hong Lian bersemangat. Meskipun eufemismenya juga mencoba untuk menekan gemetar amarah. Sekarang, nalar memberitahu satu orang dan satu roh bahwa pada saat ini, sama saja dengan mendekati kematian. Qin Yichen terengah-engah, dan tiba-tiba menemukan siluet klan Ming Guangdi, dan menemukan bahwa gadis itu dan beberapa lelaki tua di klan, melihat pemandangan ini, mata merah yang sama, tetapi tidak dapat menghentikannya. Qin Yichen tidak menyalahkan pihak lain karena dia tidak memenuhi syarat, bahkan di saat yang singkat ini, dia harus berpura-pura tenang seperti pihak lain. Aku mengambil akun ini. Qin Yichen bersumpah bahwa setelah menjelajahi reruntuhan, dia akan mengikuti mereka yang tidak menghormati sisa-sisa leluhur. Kecenderungan umum adalah dia harus menundukkan kepalanya, tetapi ketika dia tidak menemukan sudut, dia pasti akan membuat hal-hal lain ini membayar. Qin Yichen mengepalkan tangan, semuanya karena dia tidak cukup kuat. Setelah memperhitungkan semua ini, Qin Yichen dengan enggan mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi kepalan tangan yang melonggarkan telah menumpahkan darah dari jari-jarinya. Apa yang membuat hati Qin Yichen berduka adalah bahwa peninggalan yang tidak lengkap ini bahkan bukan bagian dari puncak gunung es dunia. Berapa banyak sisa leluhur yang diinjak-injak? Ya. Siluet ramping berubah menjadi aliran cahaya, dan dia tidak ingin melihat pemandangan yang membuatnya marah lagi. Selama amukan di alam semesta, Hong Lian tidak lupa menghibur. Wah, amarah di tempat itu sangat sederhana. Bagian yang sulit adalah bertahan. Kamu tidak tahan dengan orang biasa. Kamu tidak bisa melakukan orang biasa. Mari kita tidak membicarakan ini. Ayo pergi ke medan perang di tepi. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Bagaimanapun, bahkan jika dia menemukan warisan leluhurnya, sulit untuk menerimanya di depan orang asing dalam situasi saat ini. Setelah sekian lama,
Qin Yichen mendarat di benua yang sangat terpencil dan kecil. Ke depan, medan perang ini saat ini telah dijelajahi oleh suku-suku seperti belalang dari semua kelompok etnis. Di benua yang rusak ini, Qin Yichen melihat tubuh leluhur dan iblis. Cahaya murid Qin Yichen terasa dingin, tetapi pada saat ini, dia melihat Hong Lian melayang keluar, melihat dataran yang terkubur di bawah kakinya. Itu, meriam roh naga. Qin Yichen menyalakan lampu pompa, dan menemukan ada sesuatu yang setengah terkubur di bawah pasir kuning di dataran dan setengah terbuka. Benda-benda itu, permukaannya sudah cukup tua, bahkan bahan tempa yang tidak biasa, sebelum usia pembaptisan, sudah berkarat. Ketika Qin Yichen melihat lebih dekat, ternyata ini adalah salah satu senjata yang hebat. Badan senjata memiliki beberapa kaki, yang terlihat sangat bergengsi, memberikan potensi destruktif. Seluruh tubuhnya adalah naga raksasa yang melingkar, dan moncongnya adalah kepala naga dengan mulut besar. Qin Yichen menatap matanya dan dengan cepat melangkah maju untuk mengeluarkan meriam roh naga yang terkubur di pasir kuning. Menyeka karat, Qin Yichen merasakan meriam naga dengan hati-hati, dan bertanya-tanya, berapa tahun telah berlalu? Meriam naga ini, kenapa aku merasa gentar? Hong Lian memeluk tangannya di samping. Pengerjaan Dwarf Rache tentu saja tidak perlu dikatakan. Setelah membersihkan karat dengan kekuatan abadi, meriam roh naga tiba-tiba menunjukkan postur yang ganas dan ganas, seolah menyoroti sisi ganas dari True Dragon. Saat menggali, Qin Yichen tiba-tiba berhenti dan berbalik. Benda ini, apakah saya masih bisa menggunakannya? Nada Hong Lian sangat bangga, tentu saja. Meriam roh naga adalah pembunuh yang diciptakan antara klanmu dan ras dwarf. Di setiap Dragon Spirit Canon, dikatakan bahwa ada bloodline seseorang. True Dragon Golden Immortal terbangun dengan darah naga sebagai mata formasi.